Sorotan FIFA pada Garuda Muda berani tebak, ini bukan sekadar berita biasa. FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, mulai melirik timnas Indonesia U17. Bukan karena simpati, tapi ini adalah sinyal serius bahwa Garuda Muda dipandang sebagai calon kekuatan baru di panggung global. Di bawah komando Coach Nova Arianto, mereka sedang bersiap untuk mengguncang Piala Dunia U17 ke 2025. Perjalanan ini memang tidak dimulai dengan mulus. Kekalahan 1-3 melawan Zambia dan 0-4 dari Brasil mungkin terlihat mengecewakan di atas kertas. Tapi, tunggu dulu, cerita sesungguhnya tidak terletak pada skor akhir, melainkan pada proses yang sedang ditempa di lapangan. Dari duel-duel keras itulah fondasi kekuatan masa depan sedang dibangun. Coba perhatikan lebih dalam. Organisasi permainan mereka jauh lebih rapi, intensitas yang ditunjukkan tanpa rasa gentar sedikit pun, dan yang terpenting, ini adalah generasi yang berani bermimpi besar. Mereka tidak masuk ke lapangan dengan kepala tertunduk. Mereka bertarung untuk setiap jengkal rumput. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal membangun mentalitas juara. Proses ini mahal harganya, dan hasilnya akan kita lihat nanti. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi baru yang siap menantang dunia, dan FIFA melihatnya. Di tengah sorotan ini, muncul satu nama yang menjadi simbol kebangkitan, Fadly Alberto. Pemain ini adalah representasi dari apa yang sedang kita bangun. Dia punya visi bermain yang tajam, ketenangan luar biasa di bawah tekanan lawan, dan keberanian untuk berduel tanpa ragu. Fadly adalah tipe gelandang modern yang bisa mengubah ritme pertandingan, memecah kebuntuan, dan memaksa lawan untuk menghormatinya. Setiap sentuhannya, setiap keputusannya di lapangan, menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Dia bukan sekadar pemain berbakat, dia adalah seorang pemimpin di lapangan, mercusuar harapan bagi rekan-rekannya. Kehadirannya adalah bukti nyata bahwa program pembinaan kita mulai membuahkan hasil yang menjanjikan. Semua sorotan, semua harapan, semua kerja keras kini mengerucut pada satu titik krusial, laga melawan Honduras. Ini bukan sekadar pertandingan ketiga di fase grup. Ini adalah ujian karakter sesungguhnya. Menang atau pulang. Simple. Pelajaran berharga dari dua laga awal melawan Zambia dan Brasil harus segera diolah. Keberanian yang sudah ada perlu dipadukan dengan eksekusi yang lebih tenang di depan gawang dan ketenangan saat bertahan. Jika Garuda Muda mampu melakukannya, sorotan FIFA akan bergeser dari sekadar pujian menjadi sebuah peringatan bagi dunia. Waspada Indonesia, mereka sedang naik kelas. Ini adalah momen pembuktian, di mana mental dan taktik diuji hingga batasnya. Namun, optimisme di level usia muda ini harus berjalan seiring dengan manuver cerdas di level senior. Peringkat FIFA Timnas Indonesia saat ini berada di ambang penurunan. Ini bukan sekadar angka, ini soal martabat dan posisi tawar kita di kancah internasional. Untuk mencegahnya, dua laga pada jendela FIFA Matchday 10 hingga 18 November tahun 2025 harus diamankan dengan kemenangan. Ini bukan agenda formalitas kalender, ini adalah strategi poin yang krusial untuk mengerem laju penurunan peringkat dan membalikan momentum setelah rentetan hasil yang kurang memuaskan belakangan ini. Setiap poin sangat berarti untuk menjaga posisi kita. Secara praktis, siapa lawan yang harus dihadapi? Rekomendasi yang paling logis adalah memilih tim-tim dengan peringkat lebih tinggi namun masih terjangkau dan dekat secara geografis. Nama-nama seperti Thailand, Vietnam, atau bahkan Malaysia bisa menjadi pilihan strategis untuk mendulang poin maksimal. Atau, jika ingin tantangan yang lebih berkelas, Selandia Baru yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi alternatif sparring partner yang sangat berkualitas. Pilihan lawan akan menentukan seberapa besar poin yang bisa kita raih dan seberapa besar momentum yang bisa kita bangun menuju agenda berikutnya. Di titik inilah persoalan taktis di lapangan bertemu dengan masalah tata kelola di luar lapangan. Kursi pelatih kepala tim nasional senior saat ini masih kosong. Sebuah kekosongan yang krusial menjelang agenda penting. Agar jeda internasional November tidak terbuang sia-sia, opsi menunjuk pelatih interim dari internal PSSI menjadi jalan tengah yang paling rasional dan cepat. Nama-nama seperti Jordi Cruyff yang menjabat sebagai penasihat strategis, atau Direktur Teknik Alexander Zuyas, bisa menjadi solusi sementara. Mereka bisa menjaga kesinambungan ide dan filosofi bermain yang sudah ada sambil menunggu keputusan final mengenai pelatih kepala definitif. Intinya jelas, jangan berhenti bergerak. Jalankan pertandingan, kumpulkan poin, dan jaga momentum positif. Lalu, bagaimana jika karena satu dan lain hal tim senior harus absen pada jeda internasional kali ini? Apakah kita akan membiarkan kesempatan itu kosong begitu saja? Tentu tidak. Ruang itu tidak boleh dibiarkan hampa. Timnas U23 siap mengambil panggung. Ini bukan sebuah kompromi,
melainkan sebuah investasi cerdas. Memberikan panggung FIFA Matchday kepada skuad U23 adalah cara terbaik untuk mematangkan skema permainan dan mental bertanding mereka menuju SEA Games 2025 di Filipina. Ini adalah investasi jam terbang internasional yang tak ternilai, yang akan mempercepat kurva belajar para pemain muda kita dan pada saat yang sama, menjaga ritme Indonesia di panggung internasional. Rangkaian keputusan strategis ini sebenarnya berdiri di atas sebuah perubahan yang lebih besar dan fundamental. Sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari tahun 2023, pengelolaan FIFA Matchday menjadi jauh lebih terstruktur dan profesional. Koordinasi yang baik dengan operator liga memungkinkan kompetisi domestik berhenti saat jeda internasional. Masalah klasik tarik ulur pemanggilan pemain antara klub dan timnas kini bisa diminimalkan. Kita lihat buktinya. Indonesia menggelar 2 uji tanding melawan Burundi pada Maret tahun 2023, dan puncaknya, kita berani menjamu juara dunia Argentina pada Juni tahun 2023. Ini adalah sebuah lompatan kredibilitas yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Karena itu, jika tim senior absen pada November tahun 2025 nanti, kita harus membacanya sebagai sebuah fase transisi yang terarah, bukan sebuah kemunduran. Ini adalah bagian dari strategi besar yang sedang dijalankan. Semua langkah, baik di level U17, U23, maupun senior, adalah bagian dari sebuah grand design untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Tidak ada langkah yang sia-sia, semuanya saling terhubung. Ini adalah era baru di mana setiap jeda internasional dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan jangka panjang tim nasional kita. Pada akhirnya, kita melihat dua arus besar yang bergerak serentak dan saling menguatkan. Di satu sisi, ada Garuda Muda U17 yang sedang menulis prolong kebangkitan mereka di panggung dunia. Di sisi lain, ada tim nasional yang dengan cermat mengelola kalender FIFA untuk menjaga stabilitas peringkat dan momentum. Misi jangka pendek untuk mengamankan laga dan memaksimalkan poin harus selaras dengan visi jangka panjang pembinaan pemain usia muda. Inilah cara kita membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Biarkan 90 menit berikutnya menjadi babak baru yang tak bisa diabaikan oleh dunia. Baik itu di Honduras untuk timnas U17, maupun di laga FIFA Matchday untuk tim senior atau U23. Garuda, kini saatnya bertarung, bukan untuk membuktikan siapa kita kemarin, tapi untuk menunjukkan kepada dunia siapa kita di hari esok. Percaya pada prosesnya, bertarung dengan segenap jiwa, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian tentang harapan untuk timnas Indonesia. Klik suka, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kita bisa terus mendukung perjuangan Garuda bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.